gambar sekilas. Jadi ada kecenderungan bahwa angka kasus yang terjadi di Indonesia ini mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan. Ini suatu keadaan yang bagus untuk kita syukuri, dan ini berkat kerjasama dan juga kedisiplinan yang kerjasama dari semua pihak, dan juga berkat kedisiplinan seluruh warga Indonesia dalam mematuhi seruan dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini. Itu gambaran sekilas petanya. Yang kotak-kotak merah itu adalah wilayah yang sekarang tingkat pertumbuhan kasus cukup tinggi atau sangat tinggi. Jadi ada di wilayah Jawa, DKI Jakarta tetap yang memimpin, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan di luar Jawa yang mulai juga harus kita waspadai adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Itu adalah gambaran peta yang ada, saya kira sekedar untuk diketahui secara sekilas. Lanjut. Ini adalah gambaran tentang perkembangan pertumbuhan dari waktu ke waktu sampai 7 Mei 2020. Kita bersyukur bahwa ternyata prediksi bahwa kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrim ternyata tidak terjadi, dan kita bersyukur karena angka kasus kita rata-rata masih relatif rendah. Itu bisa dilihat di dalam grafik yang paling kanan, yaitu kasus per hari kita masih di bawah 500, paling tinggi puncaknya. Kemudian untuk kesembuhan semakin tinggi, yaitu sudah mendekati 300 per hari. Kemudian untuk angka kematian juga landai, tidak ada penambahan yang cukup drastis. Lanjut, untuk kawasan ASEAN, ini adalah Indonesia sekarang memang menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua setelah Singapura, diikuti dengan Filipina. Tetapi kalau dibanding dengan jumlah penduduk, tentu saja sebetulnya angka ini tidak terlalu istimewa karena jumlah penduduk kita adalah 263 juta. Dibanding dengan Filipina yang masih sekitar 110 juta, apalagi Singapura yang sekitar 6 juta. Ini gambarannya secara umum. Kemudian bagaimana dengan kawasan ASEAN, pertumbuhan kasus? Ini gambarannya. Untuk Singapura pernah sampai di atas 1.400 sehari, sedangkan Indonesia yang merah tebal itu adalah gambaran Indonesia. Kita moderat sekali, dan ini adalah gambaran profil negara-negara ASEAN. Tidak ada yang terlalu ekstrim seperti yang terjadi di wilayah Eropa maupun Amerika Utara. Dan ini tentu saja kita juga patut bersyukur. Semua ini sebetulnya kemudian yang dijadikan dasar pemerintah untuk membuat prediksi, perhitungan kira-kira seperti apa senario penanganan ke depan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Ya. Jadi semuanya landai-landai gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga akan terus berlangsung dan akan semakin turun sehingga kita bisa mempercepat proses penanganan COVID-19 ini, dan kita juga bisa segera menangani dampak yang terjadi akibat COVID-19. Sekarang kita bicara tentang strategi pemerintah yang telah ditetapkan. Saudara sekalian, pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada 3 strategi, ada 3 ujung tombak untuk mengatasi COVID-19 ini. Yang ini saya ibaratkan adalah senjata trisula, 3 ujung tombak. Tombak utama adalah tengah. Yang tengah ini adalah langsung berhadapan dengan wabah, yaitu wabah COVID-19. Karena itu sektor tengah ini, ujung tengah ini adalah menangani darurat, langsung berhadapan untuk menyelesaikan darurat kesehatan, yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga memperkecil penyebaran, dan nanti segera mempercepat penyelesaian COVID-19. Itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan.
Ini di dalam domain Kemenko PMK, karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan. BNPB memberikan dukungan fasilitas, sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan, sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking, melakukan tracking, kemudian perawatan, dan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Jadi di sektor tengah ini ada dua kementerian yang di bawah Kemenko PMK yang bertanggung jawab, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang dua ujung tombak lagi yang berwarna biru, ini adalah jaring pengaman sosial. Ini untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari COVID-19. Di sini ada dua ujung tombak dari kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Yang siang hari ini nanti akan memberikan penjelasan tentang seperti apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa untuk sektor pertama tadi kesehatan, kita anggap sekarang sudah berada dalam rel yang benar, dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan COVID-19 yang tadi sudah saya paparkan itu. Karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih memperhatikan pada sektor yang biru itu, yaitu dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial. Kenapa? Karena begitu ada pengetatan PSBB di beberapa daerah, terutama di DKI dan sekitarnya, maka tidak mungkin tidak segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan ini kalau dalam kategori data itu ada dua, yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di bawah Kemensos, gitu ya. Dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler, bahkan ada penambahan baik jumlah maupun nilai yang dibantukan. Kemudian yang tidak kalah penting, bahkan yang lebih penting adalah mereka yang tidak ada di dalam DTKS, dan mereka ini adalah warga negara penduduk kita yang semula tidak terkategori tidak mampu ya, atau tidak miskin, tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari COVID-19 ini, atau kalau saya boleh menyebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, kemudian jatuh miskin akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang harus mendapatkan bantuan. Dan inilah sesuai arahan Bapak Presiden supaya diutamakan, diperhatikan betul kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini. Ini yang saya tekankan, karena itu program jaring pengaman sosial ini yang akan kita sampaikan oleh Pak Mensos dan Pak Mendes nanti akan banyak bicara tentang ujung tombak warna biru. Sedangkan ujung tombak warna kuning, yaitu survabilitas ekonomi, ini adalah domain dari Pak Menteri Ekonomi dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau, gitu ya. Saya menyebut survabilitas ekonomi, artinya bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini lebih banyak berupaya untuk bagaimana kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini untuk sekedar hidup, survival saja. Kita tahu bahwa sekarang ini dunia maupun Indonesia masuk ke dalam apa yang oleh Scott Morrison disebut sebagai hibernitas ekonomi, jadi atau economic hibernation, hibernasi ekonomi. Hibernasi ekonomi ini kita bayangkan seperti beruang kutub memasuki musim dingin, yang kemudian dia harus tidur, menghemat energi yang dia miliki, memperlambat detak jantungnya, kemudian juga menurunkan serendah mungkin panas badannya,
temperatur badannya. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap bertahan hidup, tidak mati, sehingga nanti bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu. Itulah kondisi ekonomi dunia seperti yang disampaikan oleh Scott Morrison di dalam sidang OECD. Dan kita juga melakukan hal sama, dan itu caranya adalah melakukan survivabilitas ekonomi. Setelah itu nanti baru kita melakukan recovery. Dan saya tidak bicara panjang soal ini, bukan wewenang saya, karena itu adalah domain dari Pak Menko Ekonomi dan seluruh timnya. Gitu. Dan kita siang hari ini khusus akan menyampaikan laporan tentang bagaimana perkembangan baik yang sudah maupun yang akan dilakukan dalam program jaring pengaman sosial untuk menyertai ujung tombak yang lain, terutama ujung tombak sektor kesehatan. Demikian pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, mungkin ditampilkan slide yang paling terakhir, jenis-jenis dari jaring pengaman sosial yang sudah ada, yaitu kartu prakerja. Ini adalah merupakan domain dari Bapak Menko Ekonomi. Gitu. Kemudian yang nomor 2, ini adalah program-program yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh Pak Mensos dari Kementerian Sosial. Ada program sembako yang semula hanya 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta. Kemudian untuk program PKH, Keluarga Harapan, yang semula hanya 9,2 juta jiwa dinaikkan menjadi 10 juta. Kemudian ada bantuan listrik, kemudian ada yang baru, yang berwarna kuning, bantuan listrik, ada bantuan langsung tunai desa, yang ini nanti menjadi domain dari Pak Menteri Desa, ini bantuan langsung tunai desa, ada 12,3 juta KK penerima manfaat, 600.000 per bulan akan diberikan kepada mereka, mulai dari April sampai Juni. Kemudian ada bantuan sosial tunai dari Pak Mensos, ini yang diambilkan dari Banpres, bantuan Presiden, yaitu 9 juta keluarga dalam DTKS, nanti akan menerima 600.000 per bulan. Kemudian ada Banpres sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah selesai untuk tahap putaran pertama, yang ini akan diberikan atau sudah diberikan untuk 1,3 juta jiwa, juta keluarga, nilainya 600.000 rupiah per bulan dan dibagikan secara tiap sebulan 2 kali. Dan ini nanti Pak Mensos akan bisa menjelaskan lebih jauh. Inilah skema-skema yang sudah ada. Tentu saja di luar ini ada berupa bantuan-bantuan sosial dari KL sesuai dengan instruksi Bapak Presiden supaya melakukan realokasi dan refocusing semua anggaran di bawah kementerian lembaga untuk fokus ketiga tadi yang sudah saya sebut, 3 ujung tombak tadi. Di samping itu juga ada bantuan dari pemerintah daerah, di mana Bapak Presiden juga telah memerintahkan agar APBD juga dilakukan refocusing dan realokasi khusus untuk diarahkan kepada 3 ujung tombak yang tadi sudah sebutkan. Demikian saya kira pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya mohon dari Pak Mensos untuk bisa menyampaikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.